Jeff Bezos, founder of Amazon, mengatakan, "We see our customer as invite guests to a party and we are the host. It's our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better." Kami melihat pelanggan kami sebagai tamu undangan ke pesta, dan kami adalah tuan rumahnya. Tugas kami setiap hari adalah membuat setiap aspek penting dari pengalaman pelanggan menjadi sedikit lebih baik. Perkenalkan, nama saya Christine Monica, kelas 1 Mak 51, Prodi Akuntansi. Selama 1 jam ke depan, saya akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama, perusahaan retail, yang kedua, e-commerce, dan yang ketiga, jenis e-commerce yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada B2B, business to business, yang kedua ada B2C atau business to customer, yang ketiga ada C2C, customer to customer, dan yang keempat ada C2B atau customer to business. Namun di sini saya memilih salah satu yang akan dibahas, yaitu B2C, business to customer. Pada saat ini, pemasaran barang atau jasa umumnya tidak dapat dikerjakan secara langsung dari produsen kepada konsumen, melainkan harus melalui beberapa perantara yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen yang dikenal dengan sebutan saluran distribusi atau saluran pemasaran. Sebagai mata rantai terakhir dari saluran pemasaran tersebut adalah pengecer atau retailer. Retailing atau pedagang eceran merupakan kegiatan yang penting dalam menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Penjualan eceran disebut dengan istilah retailing. Semula retailing berarti memotong kembali menjadi bagian kecil. Artinya, pedagang eceran bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Bisnis retail di Indonesia secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama retail modern dan yang kedua retail tradisional. Retail modern sebenarnya merupakan pengembangan dari retail tradisional yang pada prakteknya mengaplikasikan konsep yang modern, pemanfaatan teknologi, dan mengakomodasikan perkembangan gaya hidup di masyarakat atau konsumen. Saat ini muncul begitu banyak format modern retail atau market, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada supermarket, dan yang kedua ada minimarket, yang ketiga ada hypermarket, dan yang keempat specialty store atau convenience store, dan yang kelima department store. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menyebutkan mengenai topik-topik yang akan dibahas. Di sini ada profil perusahaan, e-commerce, manfaat e-commerce, business to customer, strategi business to customer, pengaplikasian, cara penggunaan aplikasi, kelebihan aplikasi, serta kesimpulan. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai salah satu perusahaan retail di Indonesia, yaitu Alfamart. Pada tahun 1989, berdiri sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto dan keluarga. Tahun 2002, akuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan berganti nama menjadi Alfamart. Tahun 2009, penawaran umum di Bursa Efek Indonesia mulai menggunakan conveyor belt. Lebih dari 3.300 gerai beroperasi. Tahun 2013, akuisisi tambahan saham PT Midi Utama Indonesia terbuka. Perubahan nilai nominal saham dari Rp100 menjadi Rp10 per lembar. Dan lebih dari 8.500 gerai sudah beroperasi. Tahun 2017, penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 2 Sumber Alvaria Trijaya tahap 1 tahun 2017. Mendirikan PT Sumber Wahana Sejahtera yang bergerak di bidang jasa titipan dan pengiriman paket dengan kepemilikan 99,96%. Peningkatan setoran modal PT Sumber Trijaya Lestari sehingga kepemilikan menjadi 99,99%. Dan sudah lebih dari 13.500 gerai beroperasi. Kemudian tahun 2019,
20 tahun Alfamart mengibarkan sayapnya di Indonesia. Lebih dari 14.300 gerai beroperasi. Kemudian launching AlfaGift. AlfaGift merupakan aplikasi dari Alfamart yang memungkinkan pengguna untuk selalu up to date, promosi, dan mendapatkan penawaran khusus yang hanya tersedia di aplikasi. Melakukan akuisisi PT Global Loyalty Indonesia dengan kepemilikan sebesar 75%. Sudah lebih dari 750 gerai beroperasi di Filipina dengan total 3 gudang. Alfamart sendiri mempunyai visi dan misi. Misinya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jirawira swasta dan kemitraan usaha. Dan yang terakhir, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian visi dari Alfamart yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Kemudian ada nilai-nilai perusahaan. Yang pertama, integritas yang tinggi. Yang kedua, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kualitas dan produktivitas yang tertinggi. Dan yang keempat, kerja sama tim. Dan yang kelima, kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang terbaik. Pada zaman sekarang yang sudah berkembang, perdagangan juga bisa dilakukan secara elektronik atau e-commerce yang merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, web, atau jaringan lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, kemudian pemasaran elektronik atau pemasaran online. Kemudian ada pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, serta sebagainya. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, surat elektronik atau email, dan teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. E-commerce sendiri mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, dan yang kedua, bisa untuk mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, baik itu produk barang maupun jasa, karena dibantu dengan teknologi elektronik yang mencakup pasar secara luas. Dan yang ketiga ada memperluas jangkauan konsumen dengan pasar yang luas. Dan yang keempat, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Karena meskipun tidak bertemu langsung, teknologi elektronik bisa menghubungkan untuk kedua belah pihak saling berkomunikasi dan melakukan transaksi sebagaimana transaksi konvensional. Serta yang kelima, bisa juga untuk mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Dan yang terakhir yaitu mempermudah penyebaran informasi. E-commerce sendiri mempunyai 3 fase inovasi. Yang pertama ada adaptasi, yaitu penghematan biaya semata. Yang kedua ada ekspansi, yaitu penghematan biaya yang besar dan peningkatan performansi.
Dan yang ketiga yaitu transformasi yang artinya mempunyai nilai tambah yang baru. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa jenis e-commerce terbagi menjadi 4, yaitu ada B2B, business to business, ada B2C, business to customer, ada C2C, customer to customer, dan C2B atau customer to business. Namun di sini saya memilih salah satu yang akan dibahas yaitu B2C atau business to customer. Berkembangnya teknologi informasi dan kompleksnya kebutuhan angkat informasi yang dapat diolah dan diakses di mana dan kapan saja menjadikan jaringan komputer pilihan untuk mendukung hal ini. Lebih lanjut, jaringan komputer ini kita konsentrasikan kepada jaringan internet. Berbagai macam teknologi internet bisa digunakan salah satunya, yaitu World Wide Web, atau selanjutnya disebut sebagai web. Pada perkembangan selanjutnya, web dapat menjadi alat bantu yang tidak hanya mampu menyediakan informasi, namun juga untuk mengolah informasi. Salah satunya dengan cara menciptakan kegiatan bisnis berupa business to customer atau B2C yang mencakup kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik, khususnya lewat internet atau online. B2C atau business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contoh, Anda memiliki bisnis makanan, lalu ketika Anda menjual kepada konsumen, berarti bisnis Anda adalah B2C, yaitu business to customer. Namun, jika Anda menjual makanan dalam jumlah besar kepada bisnis yang lain, berarti bisnis Anda adalah B2B, yaitu business to business. B2C sendiri mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan kepada umum. Yang kedua yaitu pelayanan yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka pelayanan diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, pelayanan diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau konsumer menggunakan sistem yang minimal atau berbasis web dan processing atau bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Dan yang kelima, transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Dan yang terakhir, nilai transaksi yang terjadi relatif kecil. Selain karakteristik pada B2C atau business to customer, ada juga strateginya, yaitu pertama, kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital, dan yang kedua, konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Dan yang ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital secara mudah. Dan yang terakhir, ketakutan terhadap pencurian informasi seperti info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Berikut tampilan website untuk Alfamart dan dengan link alfamart.co.id. Di website Alfamart tersedia untuk e-commerce yang mempunyai beberapa partner. Kemudian saya akan menunjukkan video pengaplikasian Alfamart dan cara penggunaan aplikasinya. Banyak retail menawarkan kartu member, tapi kebanyakan gak jelas manfaatnya buatmu. Yang ada malah menu-menuhin dompet. Kalau kartu member Alfamart, beda. Yang satu ini jelas manfaatnya. Karena dengan belanja menggunakan kartu member Alfamart, kamu bisa mendapatkan poin setiap belanja kelipatan Rp200.
di mana setiap poinnya bernilai sama dengan uang. Kamu juga bisa ngumpulin poin lebih cepat dengan membeli item bonus poin dan bisa ditukar kapanpun, baik itu untuk belanja atau tebus barang murah yang hanya bisa dilakukan menggunakan poin. Gak hanya itu, Alfamart juga memberikan tambahan diskon promo bagi setiap membernya. Dan asiknya, kini hadir virtual card. Dengan smartphone kamu yang akan berfungsi sama dengan kartu fisikmu. Virtual card tersedia di aplikasi AlphaGift Alfamart yang bisa kamu unduh di Play Store atau App Store. Di AlphaGift, kamu diberi kemudahan untuk bisa belanja sesuai transaksi belanja rutin kamu. Sehingga nggak ada lagi poin Alfamart yang terlewatkan. Makanya, gunakan terus kartu member Alfamart ketika belanja. Karena dengan begitu, Alfamart dapat memberikan promo unik khusus untukmu di produk-produk yang kamu butuhkan. Dan gak ada lagi promo salah alamat. Ayo buat kartu membermu sekarang. Atau install aplikasi AlphaGift di smartphone kamu untuk mendapatkan virtual card-nya. Tentukan pilihanmu dan buruan daftar jadi member Alfamart, mau kartu fisik atau digital card melalui AlphaGift. Belanja lebih untung pakai kartu member Alfamart. Ini dia cara belanja di aplikasi AlphaGift. Buka aplikasi AlphaGift di smartphone kamu, login ke aplikasi AlphaGift, masukkan nomor telepon atau nomor ponta Alfamart kamu. Untuk mulai belanja, klik tab produk, pilih produk yang diinginkan, klik add to basket. Jika sudah selesai, klik tab basket, pastikan pesanan sudah sesuai, lalu klik proses to check out. Di AlphaGift ada dua metode pengiriman, yaitu ambil di toko dan kirim ke alamat. Untuk metode ambil barang di toko, pilih toko Alfamart untuk mengambil barang pesanan kamu, pilih waktu pengambilan barang, lalu klik konfirmasi. Setelah semuanya sesuai, klik proceed to secure payment. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, lalu klik bayar. Untuk metode kirim ke alamat, isi data diri dan alamat pengiriman, pastikan datanya benar dan lengkap ya. Kemudian klik continue. Pilih waktu pengiriman, kemudian klik konfirmasi. Setelah semuanya sesuai, klik proceed to secure payment. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, lalu klik bayar. Perhatikan juga nomor order untuk pesanan AlphaGift. Nomor order terdiri dari S, strip tanggal pemesanan, strip AG, diikuti 5 random alfabet. Perlu diingat, untuk pesanan AlphaGift ambil di toko, pesanan wajib disiapkan sebelum konsumen datang ke toko. Saat konsumen datang, jangan lupa untuk konfirmasi nama dan nomor order kepada konsumen. Dan untuk pesanan AlphaGift kirim ke alamat, pesanan wajib dikirim oleh tim toko pada jadwal pengiriman yang sesuai dengan surat jalan. Nah, itu adalah video pengaplikasian Alfamart dan cara penggunaan aplikasinya. Sangat mudah ya. Kemudian ada kelebihan juga dari aplikasi itu. Yang pertama, ada mendapatkan coin rewards. Dan yang kedua, memperoleh special gift. Ketiga, mendapatkan voucher belanja. Keempat, bisa scan barcode. Kelima, memiliki store locator. Dan yang terakhir, mudah memperoleh informasi tentang Alfamart. Baik, itulah penjelasan mengenai cara pengaplikasian aplikasi AlphaGift dan beserta kelebihannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 75% customer menyatakan bahwa lebih efektif dan efisien apabila pembelian suatu produk dilakukan secara online. Dan hal ini juga mempengaruhi gaya hidup mereka. Namun, 25% customer memilih lebih menyukai pembelian yang bersifat konvensional atau tradisional, karena mereka belum memiliki kepercayaan untuk berbelanja di sana.
Facebook, Instagram, website, dan sebagainya merupakan suatu media yang tepat dalam melakukan pemasaran. Baik, saya sudah membahas apa itu e-commerce, manfaat e-commerce, jenis e-commerce, kemudian bisnis to customer itu apa sih, terus karakteristiknya sebagai apa, strateginya bagaimana, dan cara penggunaan aplikasi AlphaGift. Pergi belanja dengan rasa agresif, pulang-pulang menjadi inisiatif. Jangan lupa pakai aplikasi AlphaGift karena dengan e-commerce menjadi efektif. Saya Christine pamit undur diri. Terima kasih, salam hebat.